Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Fadila. Kita jumpa lagi di acara kita di SMKD Berbincang, di channel kita di SMKD TV. Dan kali ini kita bawa topik yang sedikit gimana ya, menarik atau berbeda dari yang topik sebelumnya. Jika kemarin kita bahas sesuatu yang unik, kali ini kita bahas sesuatu yang bersifat nasionalisme, dan itu ada unsur dari keagamaan juga. Narasumber kita pada hari ini adalah beliau Habib Abdullah Ali Ba'abud. Habib Abdullah bin Ali Ba'abud. Assalamualaikum Habib. Apa kabar Habib? Alhamdulillah baik ya. Pandemi seperti ini gimana Habib? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang lama-lama tambah lancar aja insya Allah. Alhamdulillah. Melihat kondisi kemarin-kemarin kita selalu berdoa mudah-mudahan segera Allah angkat corona ini dan diganti dengan rahmatnya. Amin. Tapi tetap sehat ya Habib ya. Alhamdulillah. Lingkungan juga sehat-sehat saja Habib. Alhamdulillah, berkat doa semua insya Allah dan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, amin. Ya Habib, tema kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini itu adalah tentang Sumpah Pemuda Habib. Jadi kan kita ini sudah hampir bertemu dengan tanggal 28 Oktober yang biasanya kita peringati dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Begitu Habib. Ini kan kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda ini adalah pencetus dari adanya kemerdekaan yang dicetuskan oleh para pemuda. Menurut Habib, makna dari Sumpah Pemuda seperti apa Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat daripada Sumpah Pemuda yang diadakan tanggal 28 Oktober 1928, yang inti dari semuanya itu adalah satu, ditanamkan untuk kita nilai-nilai persatuan di dalam kebangsaan, di dalam berkebangsaan. Dan ini penting karena tanpa persatuan nggak mungkin bangsa ini bisa menjadi sukses, nggak mungkin bangsa ini bisa menjadi merdeka. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda tadi, mereka berikrar, pemuda Indonesia mereka berikrar untuk berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia, yang alhamdulillah Allah izinkan dengan usaha tadi di tahun 1945 dengan merdekanya negara Indonesia ini. Itu semua berkat daripada Sumpah Pemuda tadi. Jadi makna yang paling bisa kita ambil di sini pentingnya persatuan. Itulah yang kita semangat persatuan saat ini, dan itulah yang harus kita adakan dan kita tumbuhkan pada saat ini. Tentunya dulu itu ada tokoh penggeraknya juga Habib. Kalau sekarang menurut Habib, kita tauladannya memang Nabi Muhammad ya. Tapi kalau misalkan kita ada satu tokoh inspiratif, menurut Habib siapa? Sekarang ini banyak ya, alhamdulillah. Dengan kalau kita mengaca pada saat ini, masya Allah. Sekarang banyak orang-orang yang mereka mengajarkan kita untuk bagaimana kita bersatu di dalam negara ini. Ya, seperti satu tokoh inspiratif yang menjadi idola saya yaitu Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Ustadz Abdul Somad ini bisa menyatukan antara A, B semuanya. Bagaimana beliau bisa memberikan pencerahan bagaimana arti seseorang yang bersatu dalam bernegara ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa tumbuh menjadi negara yang bersatu seperti saat ini. Ya. Kalau pemuda sekarang biasanya agak gengsi kalau mengidolakan Ustadz biasanya. Gimana gitu Habib? Kalau mengidolakan ini banyak idolanya, nggak harus Ustadz ya. Di antaranya kalau kita lihat idola banyak. Idola pemuda-pemuda saat ini bukan hanya dalam hal ini ya. Bagaimana mereka mementingkan masyarakat, bagaimana bermanfaat, termasuk yang dari Malang saja. Ada Mas Nanang yang saya tahu dari Malang. Mas Nanang ini pemilik daripada warung Nelongso. Bagaimana hidupnya dia, bagaimana suksesnya Nelongso itu yang diinginkan bukan bagaimana mensukseskan dirinya sendiri, tapi yang dia pikir bagaimana caranya saya bisa mensukseskan masyarakat Indonesia. Apa kontribusi saya sebagai pemuda bisa membuat sukses orang-orang yang ada di Malang ini, di antaranya. Ya. Itu menurut saya beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi inspirasi, yang bagaimana beliau sholatnya bagus dengan pemuda milenial yang sholatnya bagus, sedekahnya juga bagus. Bagaimana beliau memberikan manfaat kepada orang lain yang bisa menjadi kita jadikan kehidupannya sebagai semangat, yang berangkat dari orang yang asalnya nol menjadi orang yang sukses begitu, yang memiliki semangat yang begitu hebat ya. Visinya tidak cuma untuk kita sendiri, Ustaz ya. Itu yang kita kejar.
Karena ada orang senang, ada orang bahagia. Kalau sekedar senang, misalkan saya pengen jadi orang kaya, saya dari orang kaya, itu saya akan senang, tapi belum tentu saya merasakan bahagia. Saya pengen jadi profesor, saya dapat profesor, saya jadi orang senang, tapi belum tentu saya bahagia. Bahagia itu kapan? Ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Orang dikatakan bahagia dengan kesuksesan ketika dia bisa bukan hanya mensukseskan dirinya sendiri, tapi dia bisa mensukseskan orang lain. Maka seseorang dikatakan dia kaya, kapan merasakan bahagia? Contoh sedikit, kalau kita lagi pengen nasi goreng, kita beli satu nasi goreng, satu bungkus. Saya pengen nasi goreng. Waktu makan kita akan senang, tapi apakah kita dapat kebahagiaan? Belum tentu. Kapan dapat bahagia? Ketika kita beli nasi gorengnya itu 3 atau 4. Satu kita makan, yang 3 kita bagi ke fakir miskin. Di sana kita dapatkan kebahagiaan ketika mau berbagi dengan orang lain. Dan inilah yang mungkin dulu mereka pencetus Sumpah Pemuda itu memikirnya seperti itu. Gimana caranya Indonesia ini bagus? Gimana caranya negeri ini merdeka? Gimana caranya kita tidak jajah? Gimana caranya orang-orang ini sukses? Itu yang punya generasi sekarang ya Ustaz. Betul. Kalau misalkan untuk tantangan sendiri, ini kan kita misalkan punya visi untuk mencapai sesuatu yang mungkin kita inginkan. Tantangan untuk generasi milenial itu beda sekali kan, Habib? Betul. Generasi sekarang kalau mungkin boleh kita katakan generasi mie instan ya. Maunya instan dulu ya. Maunya instan aja. Orang zaman sekarang mereka banyak berada dalam dunia khayal. Sebagaimana yang sering saya ceritakan, zaman sekarang salah satu setan yang berada di antara kita itu adalah HP. Ya. Ini yang membuat pemuda sekarang itu jatuh gara-gara di sini. Lain dengan dulu. Kenapa? Saya bukan hanya katanya, tapi saya melihat sendiri dan saya melihat langsung lagi-lagi handphone. Bagaimana pemuda-pemudi kita itu banyak hidupnya itu di alam dunia maya, ya, yang mereka hidupnya di situ tanpa mereka mempertimbangkan bagaimana caranya untuk sukses, bagaimana untuk ini enggak banyak di sana, dan terutama game dan lain-lain ini mempengaruhi di zaman sekarang, sehingga mereka kadang lebih cinta dengan HP-nya daripada ke pelajarannya atau ke gurunya atau ke orang tuanya, lebih cinta untuk pegang HP daripada kehidupan nyata. Akhirnya nggak bisa berkembang. Makanya orang kalau mau berkembang dia harus bisa mengatur waktu. Prinsip daripada surat Al-Asr di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri demi waktu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhirnya wa tawassaw bis-sabr. Demi waktu di akhirnya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu berwasiat dalam kesabaran. Jadi dua ini, waktu dan bersabar, ini dibutuhkan oleh seseorang ketika mau sukses. Orang yang sukses dia harus pandai menguasai waktunya. Yang kedua, orang yang sukses dia harus mau bersabar. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'abi. Kelezatan, kenikmatan itu tidak akan dirasakan kecuali setelah seseorang itu bersusah payah terlebih dahulu. Dan sekarang ini banyak hal ya, bukan hanya itu aja ya. Bagaimana medsos, bagaimana gambaran-gambaran di konten-konten YouTube yang cuma memperlihatkan kekayaan dan lain-lain, yang membuat masa anak-anak sekarang ini, pemuda sekarang ini akhirnya berkhayalnya ke sana. Tanpa mereka berkhayalnya gimana caranya tanpa usaha, tanpa ini tapi saya sukses. Gimana caranya saya cuma bermimpi aja tapi saya berhasil. Ini semua karena tontonan yang menjadi tuntunan dan tuntunan yang menjadi tontonan saat ini. Sekarang banyaknya joget-joget itu ya. Betul. Banyak sekali seperti itu. Sehingga kita pun sebenarnya seringkali membuat sesuatu inovasi supaya anak-anak itu mau belajar dengan mengkombinasikan media sosial dengan kesukaan anak-anak. Menurut Habib bagaimana seperti itu? Bagus, ya, kita harus berjuang. Karena contoh sedikit YouTube ya. Ketika saya menyampaikan satu pengajian, itu yang datang cuma yang dapat manfaat hanya yang datang saja. Tapi ketika saya menggunakan YouTube ataupun Instagram, mungkin saya ceramahnya sekarang yang lihat cuma 10, tapi lusa ada 100 orang melihat, besok lagi ada 1000 orang melihat, maka manfaatnya pasti lebih. Jadi medsos atau teknologi informasi sekarang, teknologi sekarang ini itu bagaikan pisau. Kalau berkata Habib Umar bin Habib seperti pisau. Pisau itu tinggal kita gunakan di mana. Kalau kita gunakan untuk mencacah bawang, jadinya masakan bagus. Untuk daging, jadinya kuah yang enak. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk membunuh, maka jadinya adalah kejahatan.
maka tergantung bagaimana kita menggunakan medsos ini tadi ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah bukan hanya semuanya ya, karena nggak mungkin kita tidak mengikuti teknologi, nggak mungkin. Jadi kita harus masuk dalam teknologi ini, tapi kita warnai teknologi ini dengan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini, insya Allah. Amin. Ini kan dari segi teknologi yang beda. Kalau misalkan karakteristik mungkin generasi milenial sekarang dengan yang dulu, ini bagaimana? Ini perbedaan generasi milenial sekarang ini dengan yang dulu. Ya insya Allah mereka tetap sama. Di antara mereka ada yang baik dan ada yang enggak, itu sama. Setiap zaman seperti itu. Memanglah kata Nabi, semakin datang satu zaman maka semakin tidak baik. Datang lagi satu zaman semakin enggak baik. Beda dengan dahulu, itu memang pasti. Tapi kalau melihat karakter pemuda sekarang, ini kalau kita boleh katakan mereka kurang melek. Melek dalam hal apa ini Habib? Kurang melek dalam kehidupan. Oh begitu. Pemuda zaman sekarang seperti hidup dalam mimpi. Kalau menurut saya seperti itu. Mau enaknya aja. Mau enaknya saja. Nggak mau suruh bangun, nggak mau dia. Nanti Maunya aja. mimpi. Impian tapi tidak ingin mengejar kesuksesan tadi. Sebagaimana saya pernah waktu di Madinah berjumpa dengan Profesor Dr. Quraish Shihab. Itu langsung ada teman saya ditanya sama Quraish Shihab, kamu mau berapa lama di sini? Teman saya di depan di sebelah saya. Kamu mau berapa lama di sini? Dia jawab nggak tahu. Langsung kata Dr. Quraish Shihab, gimana kamu hidup kok nggak tahu? Apa itu tujuan kamu hidup? Karena kita hidup ini harus tahu, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tuju, visi jangka panjang, misi jangka pendek, semuanya harus kita tahu dan kita kejar. Kalau kita tidak tahu gimana ke depan, gimana mau kita gak komitmen, makanya komitmen harus selalu ada. Kalau ada komitmen saya harus begini, maka kita akan berusaha. Dan ini yang nggak ada di muda sekarang. Mungkin kenapa? Mungkin karena gangguan tadi, tantangan di zaman ini ya. Bagaimana kita sering diperbudak oleh teknologi ini sehingga lalai akan kehidupan yang nyata. Seperti tadi juga bedanya kalau zaman dulu itu kalau zaman sekarang itu tontonan jadi tuntunan, ya, yang terjadi ya. Benar. Kalau yang seharusnya menjadi tuntunan kita itu jadi tontonan saja. Yes. Yang tontonan jadi tuntunan. Ini zaman sekarang. Terbalik ya. Terbalik dari zaman dulu ya. Karena emang sukanya begitu. Sukanya begitu. Zona nyamannya di sana, ya udah mereka stuck di sana aja. Gitu. Untuk ini, Habib, menanggulangi dari masalah tadi, karakteristik, perbedaan, atau mungkin kemalasan mereka untuk beranjak, itu tips and triknya dari segi agama mungkin. Nah, ini masalah bukan hanya sekarang. Dari kemarin saya ketemu guru-guru selalu problemnya ini. Selalu mereka semua Habib ya? Semua, bukan satu dua. Gimana ya kok berubah? Seakan-akan zaman ini memang dalam waktu 3 tahun, 4 tahun ini memang berubah. Apalagi kemarin kena pandemi, lebih parah itu Habib ya. Lebih parah. Bahkan kita pun di rumah, jadi kita harus punya strategi. Strategi ini gimana cara ngatasin anak-anak? Kita di rumah pun bingung kemarin kena pandemi ini bagaimana anak-anak berubah. Bagaimana dulu yang kehidupannya belajar saat ini sekarang jadi begini. Bagaimana dulunya begini jadi begitu. Ini semua ada perubahan sosial saat ini, tapi kita tidak boleh kalah. Gimana caranya? Yang pertama, kita sendiri sebagai seorang guru, kita harus berubah. Kita harus jadi contoh bagi murid kita. Kalau tidak sulit, sebagaimana pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka sulit kita didik anak atau didik santri atau murid kita kalau kita tidak sendiri tidak berubah. Jadi pertama gurunya yang harus berubah. Dimulai dari diri sendiri. Ketika dirinya sendiri berubah, dia tahu, dia terapkan ke anak-anak tadi. Otomatis kalau anak-anak itu tahu gurunya seperti itu, akan lebih mudah kita mengarahkan mereka. Kenapa saat ini kok kita sulit mengarahkan murid kita? Karena gurunya sendiri tidak seperti itu. Dan ini ilmu kita dapatkan dari Kiai Hamid, Bapak Pasuruan. Bagaimana Kiai Hamid dulu ketika didatangi seorang ibu yang minta tolong, Kiai tolong anak saya ini contoh sedikit ya, anak saya ini suka permen, sedangkan dia sakit gula. Saya udah katakan jangan makan permen, dia tetap makan permen, berbahaya bagi anak ini. Gurunya semuanya sudah, tolong Kiai.
Panjenengan beritahu anak saya, kasih tahu anak saya, beri nasihat anak saya. Kata Kiai Hamid, ibu, tolong kembali lagi 4 hari lagi, jangan sekarang. 4 hari lagi datang bawa anaknya. Oh iya Kiai Hamid. Ibunya tadi balik. Setelah 4 hari lagi datang ibu ini bawa anaknya. Kata Kiai Hamid, Le, bahasa Jawanya Le, awakmu aja makan permen. Karena kamu jangan makan permen, kasihan ibumu. Nanti ibumu itu kalau kamu sakit ibu kepikiran. Subhanallah, balik dari rumahnya Kiai Hamid, anak ini berhenti makan permen langsung. Akhirnya ibunya balik ke Kiai Hamid dan bertanya, Alhamdulillah Kiai, anak saya sekarang udah gak makan permen lagi, gak seperti dulu. Pertanyaan saya satu, kata ibunya, Kiai kenapa kok gak langsung memberitahu anak saya, kok minta saya datang lagi 4 hari lagi. Apa kata Kiai Hamid? Maaf bu, saya ini paling suka yang manis-manis bu. Lah kalau saya ngatakan saya suka manis, ngatakan anak jangan suka permen, nanti anak ini tidak bakal nurut. Jadi ketika 4 hari itu saya berhenti makan yang manis-manis, kemudian saya beritahu anak sampean. Karena saya sudah berhenti untuk memakan manis-manis dan saya beritahu anak sampean, makanya anak sampean nurut. Jadi bagaimana guru itu bisa merubah dirinya sendiri, insya Allah akan bisa merubah bagi yang lain. Kalau nyuruh berarti kita harus sendiri yang lakukan ya. Betul. Kayak sholat misalkan, sholat kita nyuruh sholat, kita sholat duluan ya Habib ya, begitu. Itu lebih mujarab kayaknya. Lisanul hal afsahu min lisanil kalam. Perbuatan kita itu lebih bisa diterima daripada cuma kita nyuruh dengan ucapan saja. Iya. Anak itu lebih gampang meniru apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Karena rata-rata aja teori orang ya. Kalau kita ada orang nawarin koran di tengah jalan, yang dilihat gambarnya dulu apa tulisannya dulu? Gambarnya dulu pasti gambarnya. Iya. Dulu. Kok gambarnya menarik baru dia tulisannya. Ya. Memang mata ini selalu seperti itu. Jadi melihat perbuatan itu lebih menarik daripada melihat ucapan saja. Benar sekali. Membosankan biasanya begitu ya. Oke, Habib, ini kan generasi milenial sudah kita bahas dari problematikanya, dari tips and triknya. Nah, sekarang kontribusi dari pemuda zaman sekarang untuk kebangkitan bangsa. Dari kita lihat dari Sumpah Pemuda zaman dahulu, itu kontribusi yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, sebagaimana dikatakan kalau dulu Pak Karno dan para pemuda Indonesia itu merebut kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan. Tugas kita sebagaimana saya belajar dari dulu di sekolah PPKN, ya dulu PPKN, sekarang apa? Masih ada ya. Masih PPKN. Selalu kita diajarkan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan bagus. Inilah tugas kita. Karena dijalankan syababul yaum rijalul wad, ini sering diberitakan di NU ya. Syababul yaum, pemuda saat ini rijalul wad akan menjadi orang besar di hari kemudian. Pak Karno dulu semuanya adalah pemuda yang asalnya kecil, tapi beliau menjadi hebat ketika itu. Maka gimana caranya kontribusi sumbangan untuk daripada pemuda saat ini? Harus banyak pemuda saat ini yang mau berubah, yang mau mementingkan negaranya. Harus banyak pemuda sekarang yang berhenti untuk egois, mementingkan diri sendiri. Itu yang susah, Habib. Ya. Memunculkannya bagaimana itu, Habib? Itu saat ini. Jadi gimana caranya mau berhasil? Kita harus buat jadi seorang pemuda yang seperti itu. Gimana cara munculkannya? Dengan kita yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Kita berikan teori-teori tadi gimana caranya kita mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi bedanya kita sama zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa orang mau dakwah harus alim dulu. Dia harus menguasai Taurat, harus menguasai kitab sucinya, harus hafal baru bisa dakwah. Di zaman Nabi Isa pun seperti itu. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW dikatakan, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada saya walaupun satu ayat. Artinya kita di zaman Nabi Muhammad ini SAW kita punya dikit apa yang kita miliki, ayo manfaatkan untuk orang lain. Kalau zaman Nabi-Nabi terdahulu itu mereka kalau diumpamakan seperti robot, mereka robot yang menciptakan buku ya. Kalau dulu ya. Kalau umat Nabi Muhammad ini adalah robot yang menciptakan mesin, dan mesin itu bisa menciptakan mesin-mesin yang lain. Kenapa di zaman dahulu Nabi Musa kaum-kaumnya cuma di sana saja? Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi agama yang ada di seluruh dunia? Maka itu resepnya ya. Terus gimana caranya seperti itu? Sekarang ini pemuda sangat pentingnya. Kalau pemudanya rusak, maka bangsa ini rusak. Iya. Jadi kita lihat dari pemudanya. Gimana caranya? Nggak boleh kita menyerah.
Kita harus selalu percaya diri dan selalu berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan untuk pemuda kita semua. Amin. Percaya diri dan berusaha ya Habib ya. Dan berusaha. Oke, ini kan peringatan Sumpah Pemuda kan kita peringati tidak jauh dari peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya Habib ya. Kesinambungan dari dua peristiwa ini kalau kita tarik dari maknanya, apa yang kita bisa ambil dari kedua peristiwa ini? Habib. Ketika melihat sekarang Sumpah Pemuda, bagaimana ditanamkan nilai-nilai persatuan bangsa dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW, perlu kita tahu kenapa ada Maulid Nabi ini. Kita harus tahu Maulid Nabi itu karena dulu orang-orang sudah pada lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bangsa itu hebat ketika tahun 45 bisa dapat kemerdekaan. Terus terang saja dari para kiai-kiai ulama-ulama, bagaimana mereka termasuk Pak Yai Hasyim Asy'ari, bagaimana mereka ajak para pemuda ini tadi untuk merdeka. Apa yang buat mereka kuat? Karena di dalam hati mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Waktu dulu kenapa diadakan Maulid? Karena untuk supaya hatinya orang-orang ini ada Nabi Muhammad lagi. Karena iya, ruhnya orang sukses, ruhnya orang bisa berhasil itu adalah ketika dalam dirinya ada Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi, zaman sekarang banyak orang yang sudah lupa dengan nabinya. Ini yang kekacauan di sini ya. Ingat di mulut, tapi ingat di mana? Ucapan saja tanpa bukti. Iya. Kalau ditanya seluruh dunia cinta Nabi, cinta. Tapi bukti kita apa cinta Nabi? Sudahkah kita seperti Abdullah bin Mubarak yang hidupnya itu bisnismen sukses, tapi nggak pernah kena zakat? Kenapa? Karena setiap hari dia selalu bersedekah. Dia bantu biayai pengajar-pengajar di Baghdad. 200 ustadz dibiayai rumahnya, hidupnya, semuanya. Kok bisa seperti itu, Beb? Karena di hatinya ada Nabi Muhammad. Bagaimana para sahabat-sahabatnya bisa korban untuk semuanya? Karena dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, dia nggak mungkin berbuat jelek. Orang yang dalam hatinya Nabi Muhammad, dia nggak mungkin intoleran. Orang yang dalam hatinya ada Nabi Muhammad pasti penuh dengan rahmat. Orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad pasti dia pengen semua orang bahagia. Ya, karena Nabi Muhammad itu yang diinginkan gimana caranya semua orang happy, semua orang bahagia. Guru bahagia dengan muridnya, murid bahagia dengan gurunya, dikasih aturan namanya syariat. Guru orang tua bahagia dengan anaknya, anak bahagia dengan orang tuanya, diatur syariat yang mengatur semua itu. Gimana caranya tetangga bahagia dengan tetangganya, tetangga dengan itu semua diatur oleh syariat Rasulullah. Dan itu impian Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya manusia ini bahagia di dunia dan akhirat. Ketika kita menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW, ketika itu yang namanya kebahagiaan itu akan sulit terjadi. Dan hubungannya dengan Sumpah Pemuda kita ketahui lagi Pak, Sumpah Pemuda ini pencetus gerakan kemerdekaan. Dan sebelum merdeka Pak Karno lagi-lagi deketin ulama. Sebelum tanggal 17 Agustus itu beliau datang ke Habib Ali Habsyi di Jakarta, di rumahnya. Beliau minta isyarat sama mereka, dan mereka mengatakan kepada Pak Karno untuk ayo segera merdeka, jangan khawatir, kami ada di belakang Anda. Kita pemuda semuanya siap berjuang, kita semuanya siap untuk berjuang. Karena perjuangan para pemuda tadi, di Sumpah Pemuda tadi apa? Mereka mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada saudara seiman, ada saudara sebangsa, ya, setanah air. Di sini mereka bersatu semuanya sebagai rasa persaudaraan sesama orang Indonesia. Kalau sesuatu itu bersatu, di situ akan kuat. Bagaikan sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu mudah dipatahkan. Ya. Tapi ketika sapu lidi itu bersatu, maka akan sulit untuk dipatahkan. Dan ini teori. Dan ini yang kita inginkan saat ini. Bagaimana cara mempersatukan pemuda, ya, di saat ini. Oke, Habib. Kita sejak kembali ke sejarah zaman dulu ya jadinya ya. Karena saya yakin pemirsa di rumah, teman-teman semuanya pasti jarang yang mengetahui tentang sejarah ini, Habib. Mengetahui tentang Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda di dunia tuh harusnya awalnya dari apa sampai bisa ada Sumpah Pemuda itu banyak sekali yang tidak tahu. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita mengorek lagi sedikit, nah bahwasanya Sumpah Pemuda itu ada karena ada kawan satu dan lain sebagainya. Gitu. Habib, terakhir saya ingin hanya dengan memberikan motivasi pesan untuk khususnya anak-anak kami SMK di Bulutumpang sebagai pemuda pembangun bangsa. Terima kasih. Pesan saya sebagai untuk pelajar SMK,
sebagaimana kita dulu sekolah, ya, jadilah orang yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, yang dibutuhkan negeri itu cuma satu. Yang dibutuhkan negeri ini cuma satu, apa? Jadi orang yang baik dan benar. Jadi orang yang cerdas dan benar. Ini yang dibutuhkan zaman ini. Kenapa? Karena orang yang cerdas banyak, tapi kadang-kadang nggak benar, nggak jujur. Apalah arti kecerdasan kalau dia tidak benar? Ya, kalau orang benar, orang jujur disertai dengan kecerdasan, maka dia akan jadi orang yang sukses. Maka satu yang diminta, kuncinya sukses itu satu. Kalau kata Nabi, husnul khuluq nisfuddin. Kata Nabi Muhammad SAW, perangai yang baik itu adalah separuh daripada agama. Agama itu kalau dibagi dua, separuhnya ada di dalam ibadah, sholat yang wajib-wajib, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, semuanya. Separuhnya lagi di mana? Di perangai akhlak yang baik. Ini krisis moral saat ini yang sedang terjadi. Maka pesan saya apa? Ayo kita perbaiki di moral ini tadi. Dengan apa? Moral, husnul khuluq, perangai yang terbaik. Nomor satu yang saat ini sudah mulai rapuh atau punah, yaitu kejujuran. Ini yang sudah tidak ada saat ini. Kejujuran. Jadilah baik dan jujur. Jadi teman-teman semuanya jadilah baik dan jujur. Karena baik nggak cuma cukup ya. Karena harus jujur juga. Kalaupun baik tapi nggak jujur ya percuma Habib ya. Oke. Perangai yang baik itu nomor satu jujur. Jujur. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen sukses sekolah, jujur. Kalau pengen sukses berbisnis, jujur. Pengen sukses rumah tangga, jujur. Berapa banyak rumah tangga hancur sekarang karena nggak jujur antara suami istri. Berapa banyak hidup ini hancur karena tidak ada jujur. Dan berapa banyak negara ini hancur karena nggak jujur. Cuma itu aja. Mereka cerdas jangan khawatir. Cerdas banyak, tapi jujur enggak. Terus terang saja, ketika saya di Jepang, saya merasakan itu semua. Kejujuran itu ada di sana. Bagaimana di sana ada budaya di sana. Kalau orang hilang dompet, tertinggal di bis. Itu orang sana menemukan, dia akan ambil dompet tadi. Dilihat mana ini orangnya, rumahnya di mana ini. Dia akan cari, pikiran mereka apa? Ini kasihan orang sudah bekerja siang malam dapat duit, harus ketemu, mungkin dia capek, sekarang dia susah, saya harus hantarkan ini duit. Ini kalau di sana, jujurnya ini yang kita harus lihat. Kita belum punya bibir. Nggak ada. Kalau di sini ada dompet hilang, alhamdulillah ya, duitnya hilang, dompetnya dibuang. Rezeki saya. Jadi seperti itu. Ini yang budaya ini yang kadang-kadang ya. Kalau di mana salah satunya kalau di dalam Islam diajarkan kalau ada orang mencuri itu hukumnya potong tangan kan? Oke. Kalau di sini potong masa tahanan. Jangan mencuri. Jadi bedanya itu. Oke, Habib. Terima kasih kita sudah membahas topik yang menarik sekali. Kita jadinya bahas sejarah, bahas banyak sekali Habib ya. Itu ilmu baru buat saya juga, ilmu baru buat sampean semua yang di rumah, dan ilmu baru buat kita semuanya. Semoga kita jadi pemuda yang bisa meningkatkan, mengembangkan bangsa kita, tentunya dari arah yang sekarang kita bisa bilang stuck ya, kita berhenti di sini saja. Semoga nanti kita bisa jadi bangsa yang berkembang dalam hal yang baik dan benar ya Habib ya. Oke, terima kasih Habib atas waktunya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Habib ya. Insyaallah. Oke, saya akhiri untuk podcast kita pada podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap stay tune di SMKG TV. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Oke, dadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.